Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Novela Rianti, NPM 2011-06-0106, Prodi Pendidikan Biologi semester 3 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video simulasi mengajar saya dengan materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya pada jenjang SMP semester 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, lagi pusing Bu. Udah makan belum? Belum. Alhamdulillah belum. Nanti makan ya. Siap Bu. Dibeliin Bu. Iya. Baiklah, untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas yang akan dipimpin. Baik, berdoa mulai. Selesai. Baiklah, sebelumnya Ibu akan melakukan absen terlebih dahulu ya. Yang namanya dipanggil, angkat tangannya, oke? Oke Bu. Yang pertama, Elsa Eka Novitasari. Hadir Bu. Kemudian, Karin Dwi Safitri Mandela. Saya Bu. Lili Anissa Karolin. Hadir. Elsa Anjani. Hadir. Anissa Wintasari. Hadir. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Iya Bu. Baiklah, sebelum pelajarannya dimulai, untuk anak-anak, marilah merapikan pakaiannya dulu. Terus dirapiin nih buku-bukunya. Terus kamu maju dikit, maju lagi. Biar rapi ya, biar semangat buat belajar hari ini. Udah? Gimana, udah siap? Siap, Bu. Siap Bu. Alhamdulillah, sudah akan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya Bu, Tentang apa? minggu lalu kita belajar tentang konsep lingkungan dan komponen biotik dan abiotik Bu. Pinter, kasih aku tepuk. Nah, materi mengenai konsep lingkungan ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya, Ibu mau nanya nih, hari ini kita belajar tentang apa sih? Hari ini kita belajar tentang pola interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya Bu. Wah, kamu pinter sekali. Tadi kamu tadi malam udah baca-baca kan? Iya Bu. Pastinya Bu. Nah, adapun tujuan dari kita mempelajari pola interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya adalah untuk yang pertama. Tujuan yang Ibu berikan adalah agar peserta didik dapat membedakan yang mana itu lingkungan, habitat, dan ekosistem. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan urutan dalam setiap piramida makanan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan macam-macam simbiosis. Nah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan, kira-kira anak-anak sudah ada gambaran nggak sih tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Belum ada sih. Belum ya? Aku? Belum juga. Baiklah, karena masih belum paham nih, Ibu akan menunjukkan gambar contoh ilustrasi pola interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Dari gambar ini yang bisa kalian lihat tuh apa sih yang terlintas di kepala kalian? Taman hiburan, bukan ya? Taman mini. Danau, Bu. Oh iya, terus ada Rusa, Bu. Ada tumbuhan. Ada matahari. Iya. Ada langit Bu. Oh iya. Ada batu. Wah. Mana batu? Itu kayu. Oh iya, ini ya. Ada kura-kura wih. Kura-kura. Ada capung. Oke. Baiklah, setelah mengamati gambar ini tadi, ada beberapa hal yang dapat kita ambil nih. Yang pertama tuh, ada yang namanya lingkungan. Lingkungan itu apa sih, Bu? Jadi, lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup dan juga bisa mempengaruhi terhadap kehidupan makhluk hidup tersebut. Kemudian, dari gambar ini tadi, kita juga tahu apa itu yang namanya habitat. Habitat adalah tempat hidup alamiah makhluk hidup. Kemudian yang terakhir, apa itu yang namanya ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan komponen biotik dan abiotik dalam satu kesatuan tempat hidup. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenai piramida makanan. Ini contoh dari piramida makanan nih.
yang berperan sebagai produsen. Itu kayak tumbuh-tumbuhan, rumput. Terus ada yang konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Nah, terus pasti kan akan muncul nih pertanyaan tentang kalian kayak piramida makanan itu apa sih? Jadi, piramida makanan adalah sebuah piramida yang menggambarkan suatu perbandingan komposisi antara jumlah biomasa dan jumlah energi dari produsen sampai dengan konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Kemudian, apa sih Bu manfaat dari piramida makanan itu? Piramida makanan itu bermanfaat untuk memprediksi terjadinya keseimbangan populasi dalam suatu ekosistem. Baiklah, materi selanjutnya itu adalah tentang simbiosis. Nah, ada yang tahu nggak sih simbiosis itu terbagi menjadi beberapa bagian? Saya Bu, Berapa? ada 3. Itu ada simbiosis mutualisme, simbiosis komunisme, sama Komensalisme. komensalisme, sama simbiosis parasitisme. Parasitisme. Yes, itu langsung. Ya, kita kasih aplaus dulu. Jadi, simbiosis adalah sebuah hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda. Tadi kan udah dijelasin nih sama Elsa apa aja sih yang ada dalam simbiosis itu, beberapa bagiannya. Nah, simbiosis mutualisme merupakan interaksi antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah kupu-kupu dengan bunga, di mana kupu-kupu mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan nektar dari bunga tadi, terus bunga itu juga dibantu nih sama kupu-kupu dalam proses penyerbukan. Nah, ada juga yang namanya simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan yang satu lagi tidak dirugikan. Contohnya adalah ikan paus sama ikan remora. Ikan paus kan gede kan. Nah, nanti kalau dia makan, sisa-sisa makanannya itu akan dimakan sama ikan remora tadi. Paus nggak merasa dirugikan sama diuntungkan juga kan. Itu adalah contoh dari simbiosis komensalisme. Selanjutnya adalah simbiosis parasitisme. Di sini ada yang tahu nggak sih simbiosis parasitisme itu apa? Saya Bu, Apa Karin? simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang menguntungkan satu pihak dan satu pihaknya lain dirugikan. Contohnya, nyamuk dengan manusia. Nyamuk mendapatkan keuntungan berupa darah dan dapat berkembang biak, sementara manusia akan dirugikan karena merasa gatal dan dapat terserang penyakit yang berbahaya. Nah, baik, pintar sekali. Masya Allah. Terima kasih. Ya. Nah, semua materi kan sudah Ibu jelaskan nih. Dari yang pertama tadi itu ada kayak pola interaksi makhluk hidup, terus piramida makanan, kemudian simbiosis pembagiannya dan contohnya. Dari penjelasan tadi, ada nggak sih yang mau bertanya yang dirasa kurang jelas gitu? Saya Bu, Ya? saya ingin bertanya, kira-kira apa yang akan terjadi jika produsen dalam suatu ekosistem itu punah Bu? Baiklah. Jadi yang akan terjadi adalah kan produsen itu tingkat awal kan. Nah, maka kalau tingkat awalnya itu udah punah, pasti yang tingkat tropik 1, 2, sama 3-nya itu juga bakal ikut dari dampak itu tadi. Karena adanya hubungan timbal balik atau hubungan saling ketergantungan di antara yang produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Kalau produsennya punah, otomatis yang selanjutnya itu juga akan ikut. Jadi gimana, ngerti nggak? Ngerti. Alhamdulillah. Baiklah, setelah materi yang Ibu jelaskan tadi, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompoknya mau dibagi atau mau pilih sendiri? Bagi aja Bu, saya nggak mau sama dia. Saya mau sama kamu. Ini maunya di mana? Bertiga aja Bu. Oh ya udah. Ya mana kamu sama aku ya? Iya aku mau sama kamu. Pintaran kita padahal kan. Iya juga ya. Iya. Kita pintar ya. Iya. Ini yang 1 sampai 5, yang ini 6 sampai 10. Nanti dipresentasikan ya. Dikasih waktu Oke Bu. 10 menit buat ngisinya. Silakan. Iya sih. Iya sih.
Predator kali ini. Predasi, Ibu. Ini untuk contoh gambarnya ya, kalau perlu jelas gitu. Siap Bu. Semangat ya. Iya Bu. Halo. Ini juga belajar dulu. Globo deh. Bos. Tadi lihat apa? Dulu ya yang belakang ini loh. Iya Bu. Susah lagi. Dikerjain ya. Bisa sampai 5 kan, Bu? Iya. Pasti bisa kok. Bisa ya bisa. Bisa gila gitu. Gimana, udah ada yang selesai belum? Belum Bu. Ya udah, ayo buruan ya. Semangat. Gimana Bobby? Udah? Sudah Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah mengerjakan soal tadi, Ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari yang dikerjakan tadi. Kelompok siapa yang mau duluan? Mereka Bu. Mereka Bu. Ya udah, kalau gitu Ibu aja yang pilih. Oh iya, ya udah Bu. Itu saja kok, Bu. Dimulai dari kelompok Elsa dulu ya. Kamu menjelaskan. Ayo. Kan tadi aku udah cari. Kamu jelasin. Soalnya dibaca ya. Bu ini 1 sampai 5 atau 1 aja? Sampai mana? 5 dong, banyak ya Bu. Gantian ya sama kalian. Enggak usah, kan tadi aku yang cari. Karin. Gak begitu. Yang satu itu interaksi antara pemangsa dan hewan yang dimangsa dinamakan dengan predasi Bu. Ya. Yes, bener. Bener cuy. Predasi ya guys. Ya, predasi, guys. Yang kedua, kumpulan seluruh populasi yang saling berinteraksi dalam satu tempat tertentu dalam waktu tertentu dinamakan komunitas. Ya, bisa. Bisa kita. Lagi. Seluruh ekosistem di muka bumi dinamakan dengan biosfer. Biosfer, Bu. Ya. Salah tuh, biosfer. Oke. Yang keempat, hidup bersama antara dua makhluk hidup yang tidak dapat dipisahkan dinamakan dengan Yang simbiosis, Bu. Simbiosis, Bu. Ya, ya, benar-benar. ketika praktikum di sekolah. Bagus mencatat adanya 2 tanaman bunga soka, 21 tanaman rumput, dan 14 ekor semut. Berdasarkan data tersebut, Bagus mencatat data komponen Komunitas, Bu. Pintar. Berarti kelompok ini emang benar-benar memperhatikan semua materi yang Ibu ajarkan. Terima kasih ya. Iya, Bu. Oke, kelompok selanjutnya. Bacanya gantian aja. Nomor 6 ya Bu. Ya. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah yang D Bu. Herbivora tidak pernah menjadi predator bagi hewan lainnya. Pintar. Kasih aku dulu. Lanjut. Nomor 7, interaksi antar kesatuan berbagai komunitas dengan lingkungan dinamakan A. Ekosistem. Ya. Nomor 8, aliran energi dalam suatu ekosistem yang terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan dinamakan A. Piramida makanan. Ya. Berarti kamu udah
itu banget ya, menguasai banget tentang piramida makanan. Bagus. Ayo selanjutnya, Lili. Nomor 9, ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dinamakan A. Ekologi. Ya, lanjut. Nomor 10, berikut ini yang termasuk hubungan mutualisme, yaitu yang B, Bu, kupu-kupu dengan bunga. Ya, baik Pak. Berarti kelompok ini juga udah memahami materinya banget. Ibu senang banget. Kasih aplaus juga. Nah, karena semua pertanyaan udah dijawab, kemudian penjelasan yang Ibu berikan juga udah selesai, Ibu juga senang banget ya. Jawabannya tuh juga benar-benar semua tuh senang banget. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah sebelumnya kita melafazkan lafaz hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas dipersilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila dalam proses pembelajaran bersama Ibu ada hal-hal yang kurang menyenangkan, ada kekurangan atau yang lainnya. Dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, sekian video simulasi mengajar saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.